Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koinvestasi. Hari ini gue mau jelasin tentang Luna nih, yaitu kabar terbarunya yang katanya udah mau meluncurkan blockchain baru. Dan juga gue mau jelasin tentang rencana airdropnya buat kalian yang masih bingung dan kalian yang masih hold Luna lama sama UST lama. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Langsung aja guys, jadi buat kalian yang belum tahu, Luna sekarang udah siap untuk meluncurkan blockchain barunya. Lebih tepatnya Terra udah siap untuk meluncurkan blockchain barunya karena waktu beberapa hari yang lalu atau lebih tepatnya 1 pekan yang lalu, mereka tuh baru aja melaksanakan proses pemungutan suara atau voting untuk menolak atau menyetujui rencana pembaruan blockchain ini. Jadinya rencananya sempat diubah berapa kali dengan proposal 1623 yang sering agak diubah-ubah lah sama Do Kwon-nya dan juga tim Terra-nya. Tapi intinya perubahannya tuh cuma blockchain-nya tuh tadinya mau hard fork atau masih mau nyambungin data lama sama data baru, tapi sekarang malah jadinya bikin blockchain baru banget. Jadi nggak ada hubungan lagi lah sama blockchain lama. Jadinya blockchain lama nanti bakal dinamain Terra Classic dengan koinnya yaitu Luna Classic dan juga UST Classic. Dan blockchain barunya itu bakal namanya Terra Blockchain dengan koinnya Luna tanpa stablecoin atau nggak pakai UST itu. Jadi algoritmik stablecoinnya tuh ditinggal di blockchain lama lah dan nggak dipakai lagi karena udah kapok kayaknya sih. Nah jadi dari proposalnya bisa dilihat ini yang voting tuh sekitar 83,34% dari seluruh holder Luna. Karena kalau mau voting di sini harus connect wallet, nih bisa dilihat ada tulisan connect. Dan kalau connect wallet kalian dicek nih megang Luna atau enggak. Dan kalau misalnya megang bisa voting, kalau enggak ya nggak bisa voting. Jadi bisa dilihat nih yang voting ada 83,34%. Dan dari 83,34% investor yang voting, 65,5% itu menyetujui rencana pembaruan blockchain ini. Jadinya 65,5% setuju, 20,98% tuh kayak netral, nggak nolak, nggak setuju. Terus 0,33% tuh menolak dan 13,20% tuh menolak tapi dengan syarat. Mereka syaratnya kayaknya sih pengen di burn, tapi bisa dilihat itu ditolak karena burn-nya tuh dilakukan secara manual oleh komunitasnya dengan ngirim ke wallet kosong. Dan itu agak-agak gimana ya, cuma buang-buang token sih sebenarnya karena jatuhnya burn mandiri. Maaf nih buat yang tersinggung, tapi intinya kayak burn mandiri. Dan Do Kwon sendiri, CEO dari Terra tuh kayak nggak setuju banget, tapi dia sendiri malah ngasih wallet address-nya dan itu agak bingungin. Tapi intinya ya udahlah, itu nggak resmi burn-nya, dan yang resmi adalah peluncuran blockchain baru ini. Jadinya karena udah disetujuin, intinya sekarang blockchain barunya itu akan diluncurkan di 27 Mei 2022. Dan ini diperjelas lagi sama Terra kalau misalnya blockchain barunya tuh bukan hard fork dari blockchain lama atau nggak nyambung lah sama blockchain lama. Jadinya benar-benar akan ada Genesis block atau blok yang paling baru banget, blok pertama baru. Katanya sih diluncurinnya emang hari ini waktu Singapura lah, waktu Indonesia bagian tengah bisa dibilang, karena itu waktunya Luna Foundation Guard sama tim Terra emang mayoritas di Singapura. Jadinya katanya emang udah fix banget bakal blockchain baru dan Genesis blocknya hari ini, tapi nggak dikasih tahu jam berapa atau pukul berapa karena sekarang publikasi paling barunya dari tim Terra adalah para validatornya lagi siap-siap untuk meluncurkan blockchain barunya. Jadi blockchainnya tuh full baru banget, jadinya intinya blockchainnya kemungkinan belum bisa dipakai untuk banyak hal karena ekosistem atau dApps atau aplikasinya itu masih di blockchain lama. Jadi mereka butuh waktu juga untuk nyesuaiin ke blockchain barunya. Jadinya pas launching belum ada aplikasi apa-apa, jadinya ya masih nunggu validator juga lah. Kemungkinan bakal buat transaksi doang. Nah jadi ini dikabarkan ini 7 jam yang lalu. Jadi masih pada siap-siap lah untuk menyiapkan blockchain baru ini untuk meluncurkan. Dan kemungkinan sih ya kalau nggak ngaret harusnya sih malam ini diluncurkan. Soalnya biasanya Terra tuh ngasih sebuah update baru biasanya malam. Jadinya kita tunggu aja apakah ngaret atau enggak. Nah ngelihat biasanya kalau ada blockchain baru, contoh Ethereum dan lain-lainnya biasanya ngaret. Ada kemungkinan bisa ngaret, jadi mohon bersabar juga. Jadi intinya sekarang emang tujuan paling dekatnya adalah peluncuran blockchain baru dengan koin barunya yaitu Luna. Jadi yang Luna lama tuh namanya Luna Classic dan Luna baru namanya Luna. Jadinya Luna tuh juga sekarang katanya udah bakal didukung sama beberapa exchange untuk listing atau didaftarkan di exchange-nya untuk diperdagangkan. Dan ini kalau lihat dari Twitternya Terra sih banyak banget exchange-nya nih, OKCoin, MXC Global, terus kita scroll lagi ada Big One, Kraken, terus ada lagi OKX juga katanya mau listing koin baru ini, terus KuCoin juga, ada Bitfinex juga, ada Binance, ada FTX, ada Bybit, ada Lbank dan lain-lainnya lah, banyak intinya. Nah terus yang spesialnya juga Binance katanya bakal membantu proses airdropnya atau pembagian gratis koin yang baru kepada investor lama. Nah ini juga yang kemarin kalian sempat tanya-tanyain dan gue mau coba jelasin nih menurut pemahaman gue dari white papernya atau jurnal publikasinya terkait airdrop ini. Nah jadi intinya mereka udah bikin jurnal sendiri atau artikel sendiri di Medium yang jelasin gimana mekanisme airdropnya bakal dilaksanakan.
Nah ini sebenarnya artikelnya agak sulit dipahami karena ada beberapa rumus nih, kalau kalian lihat scroll ke bawah nih agak-agak ada beberapa informasi yang justru menurut gue membingungkan. Terus juga ada beberapa contoh yang sebenarnya nggak menjelaskan banget. Tapi basically kalau mau memahami artikel ini ya bagian ini doang sih yang perlu dibaca nih, yang gue kasih lihat sekarang. Jadi airdrop ini dibagi kepada dua jenis investor, yang megang UST dan Luna pada sebelum krisis atau pre-attack. Krisis tuh maksudnya sebelum lunanya jatuh ambruk. Terus dibagi kepada post attack juga, atau investor yang megang setelah Luna dan UST ambruk. Jadinya ini ada snapshot atau pencatatannya, dan pencatatannya ini menentukan berapa airdrop yang bakal kalian dapat. Jadi jumlah airdrop yang kalian bakal dapetin itu sesuai sama waktu snapshot itu. Jadi pas snapshot di wallet kalian tuh ada berapa, dan nanti nilai itu akan digunakan untuk bagian airdropnya. Jadi pencatatan pre-attack itu terjadi pada 7 Mei 2259 waktu Indonesia bagian tengah, atau sekitar jam 11-an waktu Indonesia bagian barat. Terus post attack itu tadi pagi banget, atau bisa dibilang kemarin malam lah, waktu 27 Mei 0038 waktu Indonesia bagian tengah, atau 26 Mei sekitar setengah 12 2338 waktu Indonesia bagian barat. Jadi ini emang berbeda, dan ini perlu diingat banget. Jadi ini nentuin berapa airdrop yang bakal kalian dapetin. Airdrop tuh pembagian gratis buat kalian yang masih bingung. Nah, jadi eligibility atau gimana cara kalian bisa dapat airdrop ini adalah kalau misalnya pas pre-attack atau sebelum ambruk, itu tuh kalian megang Luna dan atau megang 500.000 UST, tapi dalam bentuk IUST atau UST yang itu tuh kayak semacam tiket untuk farming atau staking UST di Anchor protokol, yaitu protokol DeFi-nya Terra Luna ini yang waktu itu kena attack juga. Nah jadinya ini untuk pre-attack, dan kalau untuk post-attack kalian harus megang Luna dan atau UST. Jadi ini ketentuannya untuk dapat airdrop. Oke, sampai sini semoga paham. Terus lanjutannya guys, kalau misalnya kalian mau lihat nih ada tabel. Tabel ini tuh ngasih tahu kalian gimana vesting period atau gimana masa pengunciannya sampai airdropnya tuh bisa kalian jual, dan kapan kalian bakal dapat airdropnya. Kalau dari yang gue pahamin, pertama, kalau misalnya table ini tuh pembagiannya tuh dibagi dua juga, dari pre-attack sama post-attack, alias sebelum krisis sama sesudah krisis. Krisis tuh maksudnya ambruk ya guys, balik lagi gue tekenin. Nah, jadi kalau pre-attack ini tuh dibagi dua juga, dimana kalau kalian megangnya waktu itu Luna doang, kalau misalnya kalian megang lebih kecil dari 10.000 Luna, pembagiannya tuh gini. Jadi kalian bakal dapat 30% pas blok Genesis bloknya atau blockchain pertamanya Luna yang baru ini diluncurkan, dan sisanya 70%-nya kalian bakal dapat dalam rentang waktu 2,6 tahun. Jadi fasting periodnya tuh 2 tahun ditambah cliff fasting tuh 6 bulan. Jadi cliff fasting tuh kayak sistem apa ya, gimana jelasinnya. Jadi cliff vesting itu adalah sistem yang dipakai sama perusahaan biasanya untuk ngasih saham ke karyawannya, yang biar mereka nggak bisa langsung jual, jadi biar betah di perusahaannya. Jadi kayak semacam vesting period juga sih. Jadi intinya kalau digabungin ya vesting periodnya 70% tuh sekitar 2,6 tahun, tapi kalau 30%-nya itu pas blockchain barunya diluncurkan di blok pertamanya. Terus kalau misalnya kalian hold lunanya itu 10.000 ke atas tapi masih di bawah 1 juta Luna, kalian vesting periodnya itu sekitar 3 tahun. Terus kalau misalnya kalian hold di atas 1 juta Luna, kalian vesting periodnya itu 5 tahun. Jadi kalian selama 5 tahun itu dan tadi 3 tahun itu nggak bisa ngejual. Jadi cuma dapat doang secara perlahan tapi nggak bisa dijual karena terkunci. Nah terus kalau misalnya kalian holdnya IUST atau tadi tiket untuk farming dan staking UST di Anchor, dan ini sekitar 500.000 IUST itu, kalian bakal dapatnya tuh sekitar 30% di blockchain pertama dalam bentuk Luna, bukan UST lagi karena UST udah nggak ada di blockchain baru, dan kalian dapat 70% di 2,6 tahun tadi, kayak misalnya kalian hold Luna di bawah 10.000. Terus kalau misalnya kalian megangnya atau belinya itu setelah krisis atau setelah ambruk, kalian beli Luna atau UST, kalian bakal dapat Luna sama waktunya juga 30% di blockchain pertama, terus 70% di kurun waktu 2,6 tahun. Jadi penjelasannya kayak gini lah menurut pemahaman gue, dan ini bisa dilihat di mediumnya langsung aja. Kalau kalian penasaran yang dikunci ini bakal lari kemana, intinya kata Terra timnya, yang dikunci itu bakal masuk ke validatornya, karena untuk memberi insentif kepada validator untuk menghidupkan blockchain baru. Jadinya yang dikunci nanti bakal masuk ke validatornya, dan validatornya akan mengelola untuk dapat reward. Nanti rewardnya juga dibagi ke investor yang masih terkunci lunanya. Jadinya ini kayak sistemnya semacam delegated proof of stake atau DPoS kalau kalian paham. Intinya kalian ngasih duit ke validator, validatornya yang validasi transaksi,
Terus ya imbalannya dibagi dua, jadi bagi hasil lah ibaratnya. Jadi kalian dapat return juga dari penguncian ini, nggak cuma sekedar nggak bisa jual doang, jadinya ada untungnya juga. Tapi buat kalian yang mau langsung liquidin ini jadi masalah sih, karena ya nggak bisa jual aja dalam kurun waktu minimal 2,6 tahun sampai 5 tahun. Kesimpulannya, alokasinya tuh kayak gini guys untuk airdrop tadi, dimana 30% dari seluruh persediaan Luna yang baru itu bakal masuk ke community pool atau untuk komunitas lah intinya, kayak semacam airdrop, marketing dan lain-lainnya. Terus untuk pre-attack Luna holders atau investor Luna sebelum krisis terjadi itu bakal dialokasiin 35%. Terus kepada holder IUST sebelum terjadinya krisis itu 10%. Terus holder Luna setelah krisis itu 10% dan holder USD setelah krisis itu 15%. Ini bisa dilihat alokasi untuk USD-nya lebih gede karena kayaknya emang impact investor USD itu lebih parah lah bisa dibilang daripada investor Luna, karena ambruknya parah banget USD jujur, dari $1 ke 0,1 itu hancur banget. Jadinya kayaknya karena itu jadi kompensasinya lebih besar untuk yang holder USD. Nah tapi secara keseluruhan emang holder Luna sih yang paling gede karena dapat 45% dan holder USD itu cuma 25%. Jadi yang kita tunggu sekarang intinya adalah peluncuran blockchain barunya, karena di peluncuran blockchain baru airdrop akan dilaksanakan dan otomatis karena pencatatannya atau snapshotnya tadi udah dilaksanakan di 27 Mei tadi pagi waktu Indonesia bagian tengah, atau kemarin waktu Indonesia bagian barat, dan 7 Mei untuk yang investor lama. Jadinya kalau kalian khawatir wallet gue kecatat nggak ya ntar ngirimnya gimana, intinya tim Terra itu udah nyatet wallet kalian, jadinya tinggal nunggu aja kalau menurut yang gue baca. Terus juga untuk saat ini belum ada kabar lagi kapan blockchain barunya akan diluncurkan menurut Twitter Terra. Jadi kabar terbarunya tadi doang yang 7 jam yang lalu yang gua kasih tuh terkait validatornya lagi siap-siap. Jadinya kita tunggu aja nih, kemungkinan nanti malam. Oke deh guys, gitu aja update dari gua. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain langsung aja komen di video ini, dan kalau ada yang salah mohon dikoreksi karena ini emang kasusnya agak rumit banget, jadinya pusing jujur. Terus kalau misalnya ngerasa bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan as always, Koinvestasi semua bisa kripto. Dar.